Semua saya lagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kitab Al-Muqtarafat li Ahlil Bidayat. Tema malam hari ini Jawazul Ihda'il Quran lil Mayyit. Oh, sampun ini. Bukan ini. Tema ini pun ingin menikah faidah membaca ayat-ayat Quran atau surat-surat pilihan. Kenapa tema ini diambil, Bapak Ibu? Karena ada sebagian orang tidak membolehkan mengkhususkan membaca ayat. Misal malam Jumat hanya membaca Yasin, malam Jumat hanya membaca surat Kahfi, itu ada yang tidak bolehkan. Maka ini kita ambil pembahasan. Yang pertama adalah Al-Fatihah liman quri'at lahu. Al-Fatihah bisa dibaca untuk tujuan atau hajat apa saja. Hadis riwayat Baihaqi. Kenapa waktu mau sholat nanti Al-Fatihah gitu kalau Al-Fatihah mesti Al-Fatihah terus. Karena nama Fatihah ini gak ada tujuan, maksud hajat nomor minimal bacakan surat Al-Fatihah. Paling gampang. Kepengen rezeki lancar di Al-Fatihah, kepengen hasil maksud cita-cita doa itu dijabah di Al-Fatihah. Pokoknya dengan Fatihah semua itu dibacakan surat. Terus nopo-nopo aku dilokke opo-opo Fatihah. Tadi kalau ada hadis paling gampang itu mau Fatihah. Kali pun sami bukan apa itu santai orang. Nomor kali mana Nabi Hurairah radhiyallahu anhu man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafirin. Rawahu Hakim, hadis sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa membaca 100 ayat dalam satu malam. Jadi Bapak Ibu, membaca berapa? 100 ayat surat nomor niki Pak Marwan. Surat apapun 100 ayat dalam satu malam, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai. Berarti dia termasuk orang yang ingat selalu kepada Allah. Hadis riwayat Hakim, hadisnya sahih. Mau Yasin nonton pirang ayat mau? Yo Yasin nonton pirang ayat? 83. Terus kau kan maskulhu, falam, anas pun langkung ping 100 sebetulnya lebih dari 100 ayat. Mungkin salah satu malam ini kita digolongkan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Allahumma amin. Yang ketiga dari sahabat Sa'id, artinya, wahai Abu Sa'id, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa itu surat yang paling agung Bapak Ibu dalam Al-Quran? Yaitu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Itu adalah sab'ul masani, itu 7 ayat yang diulang-ulang atau surat Al-Fatihah. Itulah surat yang disebut juga Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Terus surat yang paling agung dalam Quran adalah surat Al-Fatihah. Nah, Quran itu dirintis wonten Fatihah. Nah, pramila napa mesti Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu maksudnya hadis itu ada. Selanjutnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat dari Ansar menjadi imam di Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasul. Dia selalu mengawali bacaan suratnya dengan surat Al-Ikhlas. Nah, imami surat Al-Ikhlas mawanya ini. Pada masjid Quba nih, buat tentang mushola akawadu nih, ikhlas ya. Kalau untuk bergengsi soal ikhlasnya, ikhlas mawanya nih. Nah, lalu Rasulullah bertanya kepada yang membaca itu, kepada yang membaca. Kemudian sahabatnya menjawab, ya Rasul, aku sungguh mencintainya, sungguh mencintai surat Al-Ikhlas. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Kanjeng Nabi ngendikaken, kecintaanmu pada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Allahumma
Nek ngimami kok surat Al-Ikhlas aku delok suratnya kok kulhu mau apa surat liyane. Malah maces toh. Surat Al-Ikhlas maces. Nggih Pak Slamet wis ngaji waduh bengi teko surate dawa wis mumpet kaya wae mumpet. Salah aduk ya. Mumpet kene. Al-Ikhlas malah maces. Kul huwallahu ahad maces. Pak Slamet wis teko oleh sebelah ini Pak Slamet semua orang punya rezeki tapi tidak semua orang punya pesanan. Dipeseni terus modelnya ini alhamdulillah ini masya Allah. Ini kita kok senang mau Al-Ikhlas, insya Allah besok di surga bersama dengan surat itu. Allahumma kali sambil betul Bapak Ibu mau berdarit. Dia enggak ada. Ya kalau adem kalau kalian Pak saya adem. Jadi jeli boleh. Ajeng sare baca Al-Ikhlas 3. Ajeng sare mau tidur karena apa? Katakan Quran sebelum tidur yaitu bacaan surat Al-Ikhlas. Karena satu kali baca Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Quran. Mau masuk rumah Bapak Ibu bacakan surat Al-Ikhlas, insya Allah rezekinya akan terus mengalir. Allahumma matur nuwun yang sudah sedekah malam hari ini Al-Mukarram Bapak Kiai Said Abdullah pimpinan Pondok Pesantren Bentuk Gandung. Matur nuwun kali punyai Larti dan bagi berbaring barokah. Rapede, gimana Gus sudah baca rapede nih Gus sudah. Buatan guyon, ada buatan Pak Syed kalau ngaji bingung orang digarapin. Aduh pakai cabut terong ya, aduh orang situ ngaji. Ya lanjut, kali bersami. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah akan dibaca mahkota di surga. Nah, Bapak Ibu nek ceramah surat Al-Baqarah akan diberi mahkota di surga. Minimal di ayat kursi, karena ayat kursi itu bagian dari surat Al-Baqarah. Bahkan pun mau ayat kursi. Lajeng nazala malakun minas sama, turun satu malaikat dari langit kemudian berkata, bergembiralah wahai Nabi Muhammad dengan adanya dua cahaya yang dianugerahkan kepadamu. Belum pernah ada nabi sebelummu yang diberi anugerah itu, yaitu apa? Fatihatul Kitab dan ayat penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali engkau dikabulkan hajatnya. Allahumma ada dua surat, surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Ada apalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai selesai. Wa mana berwarahna anta maulana famsul qabli. Niku nek tiyang kok sering membaca Al-Fatihah kali akhir surat Al-Baqarah, insyaallah hajatnya akan dijawab. Ajeng barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari niki wa lillahi ma fis samawati wa maka kedua ayat itu telah cukup baginya. Nah, ini cukup. Seandainya dia tidak bisa bangun dua rakaat salat tahajud, maka itu sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya angel, Mauzubillahi ma fis samawati wa fil ardh. Nek bisa bertentang tahajud, maka cukup diganti dirusuk. Tapi nek sing saya maca Al-Baqarah, gimana salat tahajud. Nek sare kan dalu tuh, malah pas saya jam 1 terus itu pasar pleret, capek ya. Pak ngomong sinate. Online. Tiga pakai dia pulang saja. Beda dengan beli boleh Pak. Siap, beli boleh berada di sini. Apa nanti Pak? Dijak Pak RT lah, Pak Tris itu. Dijak ya Pak RT yang nanti. Kali siapa mana? Siapa berarti? Lajeng melihat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda mengenai surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini surat Al-Ikhlas. Demi zat yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, sungguh surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Terus kalau nek mas Al-Ikhlas 3 kados natangke Quran.
ibu-ibu bawa nek dari Surat minimal membaca Al-Ikhlas 3. Tapi kita belajar Quran ya, memang selasa malam tulis kalimat dulu oleh Mas Anto. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh aku menyukai surat ini. Surat apa itu? Qul huwallahu ahad. Apa tahu ya sih mau senang kali qul huwallahu ahad. Maka Rasul menyampaikan kecintaanmu pada surat itu akan memasukkan ke dalam surga. Wong seneng Mas qul huwa niku pokoke arep ditutuke surga. Kemudian balik. Tidakkah kamu mengetahui ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini? Belum pernah ada ayat yang sebanding dengannya, yaitu Muawwidhatayn, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, kalau kita mau Falaq An-Nas itu boten tentang dingane yang kok mau Falaq kali An-Nas itu luar biasa, boten tentang itu. Boleh. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, hai Abdul Mundir, apakah engkau tahu ayat mana dari kitabnya Allah yang paling agung? Dari Sobi tebak-tebakan ayat-ayat ini Gusti Allah yang paling agung. Kemudian Rasul menjawab, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Namanya ayat Kursi. Berarti ayat Kursi itu ayat yang paling agung. Bukan ayat yang wedi orang demit melewati ayat Kursi. Si wedi orang demitnya balangke Kursi. Betul itu ayat yang paling agung. Betul ayat yang muncul demit, wedi demit. Betul itu. Ini ayat yang paling agung dari kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Kalau kita bermuasa ayat Kursi kalau sabun. Nah ini setan berkata, jika kamu hendak tidur maka baca ayat Kursi. Sungguh Allah senantiasa memberi penjagaan yang tiada henti menjagamu, dan setan tidak bisa mendekatimu sampai masuk waktu pagi. Dan Rasulullah membenarkan hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Ini setan yang ngabarke. Nek aja saya malas ayat Kursi masih dilindungi kita berdoa sampai pagi. Rasulullah sudah membenarkan, oh beneran setan. Terus naik ajeng sare malas ayat Kursi. Ini berbagai ziarah nih, ziarah. Jadi sahabat Abu Bakar, barang siapa ziarah ke makam kedua orang tuanya setiap hari Jumat, nah ini ziarah kan dari tiap sampai leluhur putra yang sampun sedo, misal mau keluarga yang sampun sedo, setiap hari Jumat. Kemudian dia membacakan surat Yasin di samping makamnya, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wonten wong kok mengharapkan ziarah ini kok iki. Napa nggih? Kita ngilus dodo. Ziarah niku kok yo mengharapkan kok dilarang. Padahal ziarah iki luar biasa. Disebutkan ziarah kok surat Yasin, iman itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saat ini keutamaan surat Yasin tadi. Barang siapa membaca surat Yasin dengan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena itu bacakanlah surat Yasin di dekat mayit-mayitmu. Nek wonten tiyang sedo, nek wonten dosa kan maos Yasin. Nah, maknanya apa? Biar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nek saben malam surat niate lillahi ta'ala mawon. Boten niat bakso Pak Slamet, mungkin iki niate lillahi ta'ala. Bodo sing bakso, wonten iki karena apa akan diampuni dosa-dosanya. Nah ini banyak yang belum tahu nih, Ibu itu tahu nggak? Oh iya, Ibu itu Bu ini, Pak Ibu ini dari Abu Umamah, barang siapa membaca surat Hamim, surat ke-44, surat Ad-Duhan, ini jarang orang tahu nih Pak Tarjino. Pada malam Jumat atau hari Jumat nanti ngomongin dulu, ngomongin jam. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Allahumma amin. Hadisnya ngomong Hasan hadis dari Tobur. Ini jarang orang tahu. Surat 44 Ad-Duhan, juz 26, 44 Ad-Duhan. Betul panjang. Dibangunkan rumah di surga, masya Allah. Betul bisa KPR.
utusan tambang langsung dibangunkan oleh Allah ke surga. Surat Ad-Dukhan. Ini jarang orang tahu nih. Bahwa tahu ini harus kita Ad-Dukhan. Jarang oke. Monggo Bapak Ibu. Mau surat Ad-Dukhan. Lajeng malih. Ada ayat Al-Quran yang jumlahnya 30 ayat. Ayat itu akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang hingga dia diampuni, yaitu namanya surat Tabarok. Surat Al-Mulk. Tabarok kali Baitul Mulk, surat ke-67 awal juz 29 sama surat Tabarok itu menginjak terus syafaat penolong. Barang siapa menghafalkan 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi akan dilindungi dari Dajjal. Nah, di manfaatnya mau surat Al-Kahfi sampai Jumat, saya udah pakai hafal. Nah, 10 ayat hafal surat Al-Kahfi akan dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Ya Allah. Yang pertama surat Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka ada cahaya yang meneranginya antara dua Jumat, Jumat ini dan Jumat besok. Diberi cahaya 2 Jumat karena keberkahan surat Al-Kahfi. Dan malam surat itu mau Al-Kahfi, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqiah, Al-Mulk. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ada yang menerangi antara rumahnya dan Ka'bah. Jadi tidak kok mau Al-Kahfi itu malam Jumat atau hari Jumat, dari cahaya bersolek sampai Ka'bah Balamanto. Cahayanya mencorong dalamnya Bapak Ibu sampai Ka'bah, sampai ada Saudi. Masya Allah, cahayanya itu berikutnya Bu. Kelak insya Allah kita sampai ke sana. Allahumma amin. Bagi Bapak itu aja daftar kaji Kalimantan Pasar Guru ibu paling rezeki ya. Kalau mungkin bagi sadar dikaji kalau Bapak Ibu ini sadar umroh atau hasil leman ini. Lajeng nah ini dengan sudah diberi satu lagi masalah merendahkan suara atau mengeraskan suara ketika baca Quran. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu merendahkan suara ketika baca Quran, sedangkan sahabat Umar mengeraskan suara, dan Ammar mengambil atau mencampur dari surat ini dan itu. Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi SAW. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, mengapa kamu memelangkan bacaan Quranmu? Abu Bakar menjawab, aku memperdengarkan suara kepada zat yang aku bermunajat. Oh, Abu Bakar nek maos Quran lirih. Napa niki nggih Gusti Allah. Gusti Allah Maha mendengar. Betul. Nabi bertanya, Kanjeng Nabi takut kali Umar, kenapa kamu bacanya keras Umar? Umar menjawab, aku mengusir setan dan menghilangkan ngantuk. Ada alon, Umar ngantuk. Ya, ini seru. Umar bacanya apa? Seru. Itu benar. Nabi bertanya kepada sahabat Ammar, mengapa kamu mencampur surat ini dan surat itu? Ammar berkata, apakah engkau pernah mendengar aku mencampur sesuatu yang bukan Al-Quran? Nabi menjawab, tidak. Nabi berkata, semuanya baik. Maos Quran seru di saya, maos Quran alon di saya, maos Quran dicampur-campur dan Fatihah, lajeng maos ayat kursi, lajeng maos kulhu, maos Al-Quran dicampur di saya. Sing boten saya, sing boten kurun maos Al-Quran. Ramyo sing derek saged kita ngajak Bismillah malam Selasa, malam Kamis sinau melih ngaji Al-Quran. Ngenjake sangu, nggih. Sakit maos Quran, Masya Allah. Di sangu eksik do pikantuk barokah pitulungan sama Al-Quran. Allahumma Allahumma amin. Di kawan kita awalnya ini kita masih di bagian acara ini kemauan ini bersama kelas tahu benar betul di mana ibadah istiqomah. Allahumma amin. Kita mengasihkan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin.